Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji berserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, yang membawa kita dari alam kebodohan, kegelapan, dan ke alam jahiliyah, ke alam Islamiyah yang kita rasakan seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada dosen saya, Ibu Siti Hapsari Pratiwi, dan teman-teman seperjuangan saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam topik isi dalam ceramah ini. Mungkin ada pun judul ceramah saya, yaitu pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Mereka pun harus mengetahui bahwa dibandingkan dengan bahasa tubuh, bahasa ucap dengan suara yang lebih banyak keunggulannya. Dahulu, bahasa Melayu yang melanda di Indonesia kini telah disahkan oleh para pemuda dengan sumpahnya. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam mengembangkan misinya, bahasa Indonesia pun terus berkembang dengan seiring keperluan dan perkembangannya. Karena bahasa Indonesia pun sudah dipercaya sebagai bahasa yang berkedudukan tinggi oleh bangsa Indonesia. Ia harus dipupuk dan disemaikan dengan benar dan baik. Bahasa Indonesia pun, agar pun ia bisa menjadi cerminan bangsa Indonesia. Akibat pemakaian bangsa Indonesia merasa apatis atau masa bodoh melihat kekangan-kekangan yang hebat terhadap bangsa Indonesia ketika itu, seolah-olah bahasa Indonesia tidak mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Kaum penjajah pada masa itu memang menginginkan seperti itu, sehingga pemakaian bahasa Indonesia merasa tidak berguna untuk dipelajari dan dikuasai oleh bangsa Indonesia. Orang Indonesia pun ketika itu merasa lebih terpelajar dan terhormat apabila menguasai bahasa Belanda dengan baik. Akibatnya tidak banyak orang Indonesia yang mau mempelajari ataupun mengetahui bahasa Indonesia tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia pun merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerah atau bisa disebut dengan bahasa ibu. Saat ini, bahasa Inggris pun menjadi nomor 1 di dunia. Sehingga perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung pada dinamis penyerapan kata-kata dari bahasa Inggris. Tentu saja hal ini penuh dengan risiko, karena bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris yang sudah lebih unggul di Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam pergaulan, kita sering mendengar ciri-ciri bahasa Indonesia ala Minang, bahasa Indonesia ala Papua,
bahasa Indonesia ala Sunda, bahasa Indonesia ala Jawa, dan sebagainya. Akhirnya, kita pun bisa meletakkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka kepedulian kita demi keberlangsungan eksistensi bahasa Indonesia sangatlah diperlukan. Tapi lebih daripada itu, mungkin dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa menjadi pesona keluruhan budi bangsa Indonesia. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita dengan bijak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan sopan santun dengan ajaran kita. Dalam hal ini, yang positif, demi kemajuan diri dan pribadi kita, serta kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai, untuk menyongsong masa depan, betapa pentingnya bahasa Indonesia itu bagi masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi.